Halo semua, kembali channel Kang Gadget. Hari ini adalah hari yang lumayan spesial karena Android 11 Beta sudah rilis untuk jajaran Pixel 2 series ke atas ya. Jadi Pixel 2, 2XL, 3, 3XL, 3A, 3A XL, 4, dan 4XL tuh bisa menerima pembaruan Android 11 Beta ini. Dan apa aja yang baru di Android 11 Beta ini? Ayo kita bahas. Nah, sebelumnya gue peringatin dulu bahwa Android ini tuh masih statusnya beta dan juga masih beta pertama. Jadi gue saranin untuk kalau misalnya mau coba, gue saranin untuk backup data-data dulu dan lakuin semua ini dengan resiko ditanggung sendiri. Oke, lanjut. Jadi di home screen kita bisa lihat kalau misalnya di navigasi bar ini harusnya hilang kalau di home screen, tapi di sini enggak. Dan mungkin sih ini belum fix ya. Cuma ya ini harus gua sebutin gitu apa yang berubah di Android 11 ini. Kemudian ada efek mantul, efek bowing. Efek bowing ketika kita swipe dari kanan ke kiri akan ada efek bowing. Kalian bisa lihat. Ini juga sama seperti kita swipe dari atas ke bawah, ada efek bowing. Ini adalah perubahan kecil dan menurut gua ya makin intuitif aja gitu dan bagus menurut gua. Lalu kemudian wallpaper itu akan bergerak kalau misalnya kita buka aplikasi atau tutup aplikasi. Lalu kemudian kita pas turunin notif. Jadi kalau misalnya kita buka aplikasi terus kita tutup, wallpapernya itu bergerak. Mana nih? Nah, sama juga ketika kita sedang turunin notifikasi, wallpapernya bergerak. Dan kata gue juga menambah intuitif ya, maksudnya ini menambah smoothness gitu. Padahal sebenarnya sih ya biasa aja. Cuma ini memberikan kesan bahwa ini smooth gitu, bagus. Nah, kemudian kita ke style and wallpaper. Di sini kita bisa lihat ada opsi clock ya. Dan di sini pilihannya masih satu doang clocknya. Dan nanti mungkin kedepannya ada beberapa opsi yang bisa kita pakai. Cuma ini gue nggak tahu clock ini apakah digunakan di home screen atau di always on. Cuma ya semoga aja sih di always on juga gitu, jadi biar bagus. Nah, kemudian ada lagi style dimana ada beberapa icon shape baru. Bisa kita lihat di sini bentar. Nah, ada icon shape baru, bentuknya ini kayak lonjong, kayak pala peang. Lalu kemudian ada bentuknya yang kayak gini, kayak SpongeBob. Nah, kemudian ada yang bentuknya kayak gini juga. Dan cuma itu aja yang baru, sisanya masih sama. Dan gue sih sebenarnya nggak pengen pakai yang gini-gini ya. Aneh aja gitu. Akhirnya gue pakai yang biasa aja. Akhirnya yaudah, langsung kita oke aja. Nah, sekarang kita ke notifikasi. Notifikasi ini sekarang lebih intuitif, lebih bagus, dimana ada 3 kategori. Di sini ada conversation, lalu ada alert notification, alerting, dan juga silence. Dan apa namanya? Kategori-kategori ini tuh memudahkan kita untuk melihat mana yang conversation. Kalau conversation itu dia berupa aplikasi chat ya, misalnya WhatsApp, Telegram, dan segala macam. Terus alerting notification kayak misalnya notifikasi Shopee, YouTube gitu, dan yang lain-lain. Kemudian ada silent notifikasi. Nah, kemudian untuk musik dia pindah toggle-nya ke atas ini. Dan ini kalau misalnya kita menyalakan musik dengan 2 aplikasi yang berbeda, misalnya gue coba nyalain sini ya. Nah, terus kemudian gue balik ke sini, kita bisa lihat ada 2 musik yang berjalan dan kita bisa pilih mana yang mau di play, mana yang enggak. Dan tapi sebenarnya pas gue lihat di sini tuh kayaknya kurang apa ya? Oh iya, tadinya pas gak ada yang ini, gak ada yang aplikasi Spotify. Ini kita coba close dulu. Nah, di sini dia kayak kurang simetris ya. Tapi pas kita nyalain Spotify, ternyata ada gunanya juga dia. Jadi ngasih tahu kalau misalnya masih ada slide di sampingnya. Masih ada slide di sampingnya. Bagus, cuma kayaknya sih lebih bagus kalau misalnya ini disimetrisin aja. Untuk toggle musik ini dia bisa diaktifkan via developer option ya. Jadi kalian tinggal ke setting, lalu ke developer option. Nah, kemudian kalian cari yang namanya mana nih? Nah, kalian cari yang namanya media resumption.
Kalau kalian nyalain ini, dia bakal pindah ke quick notifikasi gitu ya. Jadi musiknya pindah ke situ. Dan bagus menurut gue tampilannya. Nah, kemudian di notifikasi ini ada yang namanya history. Di history ini kita bisa lihat history yang masuk dari berbagai aplikasi, notifikasi yang masuk dari berbagai aplikasi. Dan menurut gue ini bagus juga kalau misalnya kita melewatkan sebuah notifikasi. Dan kita juga bisa menonaktifkannya biar kalau misalnya kalian nggak mau dilihat notifikasinya sama orang lain, kalian bisa nonaktifin aja. Tapi kalau misalnya kalian butuh notifikasi tersebut, kalian tinggal aktifin aja, nanti dia bakal ada lagi gitu. Cuma kalau misalnya udah di offin terus diadain, ya ini belum ada, nggak ada lagi. Kayaknya mesti ada notifikasi masuk lagi baru dia muncul lagi. Nah, selanjutnya sekarang sudah ada screen record. Ya, gue tahu sih screen record ini harusnya ya udah ada di HP-HP lain, cuma di Google baru ada. Di Android Vanilla khususnya tuh baru ada fitur ini, baru diadopsi. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, kita bisa rekam audio dari mikrofon dan juga kita bisa menyalakan touchscreen-nya juga. Seperti ini. Dia sudah merekam. Dan kalau misalnya sudah, ya kita tinggal tap untuk stop aja. Dan langsung tersimpan di galeri. Selanjutnya kita masuk ke Recent App. Di sini Recent App-nya punya tampilan yang lumayan baru, ya. Jadi Recent App ini gambar aplikasi yang kebuka ini terlihat lebih besar, dan juga di bawahnya ada beberapa opsi. Ada beberapa opsi yaitu share, select, dan screenshot. Sebenarnya ini ada beberapa perbedaan ya dari fungsi-fungsi tersebut, terutama yang screenshot. Nah, kalau misalnya kita klik share, sebenarnya ini kita nge-share screenshot juga. Bisa kita lihat sini, dia nge-share screenshot juga. Nah, kemudian ada fitur select di mana kita bisa memilih tulisan yang ada di layar ini. Kita bisa di copy langsung, atau misalnya kita mau copy semua, nggak bisa ya. Oh, dia per ini doang dia berarti. Pokoknya dia select ini untuk memilih kata-kata yang ada di layar gitu. Sebenarnya sih fiturnya udah ada lama ya, cuma sekarang dikasih lebih tegas gitu. Soalnya banyak yang belum tahu juga soalnya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya screenshot. Nah, bedanya apa screenshot di sini sama screenshot yang pakai tombol 3 ini? Nah, kita coba ya. Kita coba gua screenshot pakai yang di sini. Kemudian gua screenshot pakai yang ada di sini. Bentar. Salah. Harus yang ini. Nah, kita lihat dulu bedanya di sini. Ini salah, tadi kita hapus dulu. Nah, jadi kalau misalnya screenshot yang biasa ini, dia masih ada jamnya, notifikasinya, terus icon baterainya, dan segala macam masih ada tuh. Nah, tapi kalau misalnya di yang Recent App tadi, dia bersih, nggak ada jamnya, nggak ada notifikasi apa-apanya, jadi bersih layarnya. Dan juga nggak ada navigasi barnya di bawah. Seperti itu bedanya. Dan kata gue nih cukup baik gitu biar kelihatan bersih pas di screenshot. Tapi sebenarnya yang cukup disayangkan itu menurut gue masih harus ke scroll ke paling belakang kalau misalnya mau untuk semua aplikasi, dan itu cukup repot ya. Ya, semoga aja ada toggle sendiri atau ada tombol sendiri gitu. Selanjutnya untuk power button. Nah, kalau misalnya kita pencet, dia akan pindah ke atas sini. Dan sayangnya nggak ada tombol screenshot yang biasa gue pakai di tombol power. Dan harusnya di sini ada Google Pay dan juga ada Google Home. Cuma di sini nggak ada karena gue emang nggak pakai keduanya. Dan ini kata gue cukup kejauhan sebenarnya ya, kurang nyaman kalau menurut gue pribadi, karena tombol-tombolnya di atas semua, dan ada tombol lockdown juga biar langsung dikunci ya. Tapi ini agak susah, jadi kalau misalnya kalian pencet power, kalian harus jangkau ini dulu semua nih ya, agak repot juga ya. Kemudian sensitivitas untuk back-nya kan kita pakai gesture ceritanya nih. Kalian bisa atur berapa sensitivitas yang kalian mau. Misalnya kan kalian sering pakai back itu di sebelah kanan. Nah, kalian bisa atur untuk
sensitivitasnya, misalnya di kanan kita lebih diperbesar atau misalnya di kiri kita lebih kecilin gitu. Kalau misalnya diperbesar dia ada biru-birunya gitu yang menandakan bahwa itu gesturnya bisa diakses di area yang sampai situ. Nah kemudian untuk yang kanan misalnya mulu paling kanan, karena sering banget pakai back di kanan, tapi kalau gue sih segini aja karena gue jarang pakai yang kiri dan gue lebih suka pakai yang sebelah kanan, jadi ya udah gue perbesar yang di kanannya aja. Selanjutnya kalau misalnya kita buka setting, kemudian kita tap Bluetooth untuk on. Nah di sini kita bisa langsung connect tanpa harus masuk ke menu Bluetooth-nya. Ya itu aja sih perubahannya. Tapi gak tau sih apakah ini di sebelumnya ada atau enggak. Gue belum pernah nemu soalnya. Dan gue baru nemuinnya sekarang. Jadi gue sebutin aja. Tapi ini ya lumayan lah, kita nggak perlu masuk-masuk ke submenu yang lumayan ribet. Lalu ada lagi yang namanya wireless debugging. Jadi kalau misalnya kalian developer dan kalian itu pengguna Android, khususnya Android 11 ini, dia punya fitur namanya wireless debugging. Jadi kalian nggak perlu kabel-kabel lagi. Dan wireless debugging itu bisa kalian lihat di developer option, dimana di sini kita cari dulu mana menunya. Nah, ada namanya wireless debugging. Jadi dengan WiFi yang sama kalian bisa mendebugging Android kalian dan kalian bisa mencoba aplikasi buatan kalian. Dan ini sangat berguna banget kalau misalnya kalian lupa bawa kabel gitu. Ya ini bagus. Menambah fleksibilitas untuk developer Android. Nah, itu adalah beberapa fitur baru yang ada di Android 11 ya, yang baru gue temuin sejauh ini. Dan ada beberapa error yang gue temuin. Yang pertama itu adalah beberapa kali aplikasi itu stuck kalau misalnya kita buka Play Store, terus kita buka submenu kayak gini, terus pas kita balik dia nyangkut terus sampai harus di power button dulu, di lock screen dulu, baru dibuka lagi, baru benar lagi. Nah itu terus ada bukan banyak sih ya lumayan banyak stutter antara aplikasi-aplikasi yang dibuka. Jadi ya kurang intuitif jatuhnya sih, walaupun dia punya efek yang ngebuat dia enteng, tapi nyatanya malah bikin berat sebenarnya. Dan gue berharap sih ini bisa dioptimalin ya, karena gue tahu ini kan masih beta pertama, masih banyak kekurangan juga. Dan ya semoga di update betanya bisa fix ya. Terus juga gue nemu bug sekali ya, jadi kalau misalnya kita buka ke menu ini, terus kita lock screen, nah terus pas kita buka lagi dia nyangkut di menu ini, tapi itu hanya sekali aja gue nemunya. Dan ya harus gue sebutin juga gitu ya, biar gak terlewat gitu kalau ini masih bug. Harusnya kan kalau masih area home screen itu kita lock screen terus kita buka, itu harusnya masuk ke home screen lagi, bukan ke menunya. Dan terus gue juga dapat laporan dari grup-grup Facebook ya, di grup Pixel, dimana ada bug katanya nggak bisa video call WA, tapi gue di sini nggak bisa nampilin karena nggak ada temen yang bisa di video call. Tapi untuk itu semoga di fix ya, karena ini sebenarnya sih tentang optimasi software aja ya, karena ini kan Android 11 udah ganti API juga, level API yang lebih baru, dan aplikasi juga perlu penyesuaian seperti itu. Ya itu aja yang bisa gue sampaikan dari Kang Gadget, dan gue sebenarnya berniat bikin untuk video lagi tentang Android beta ini dengan dengan lebih dalam gitu ya, deep review lah gitu ceritanya. Kalau gue sempet ya, tapi kalau misalnya enggak ya mungkin informasi ini bisa kalian pakai aja gitu. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Gue pamit dan bye.